Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue mau maaf juga kalau misalnya beberapa komen belum sempat gue bales, tapi gue akan coba bales ya satu persatu, dan subscribernya masih terus bertambah. Gue sangat-sangat berterima kasih. Berarti banyak fans Manchester United yang selalu pingin belajar, termasuk gua, untuk berpikir logis dan sistematis. Kita akan lawan Everton besok hari Minggu ya, di pekan ke 13 Premier League, yang dimana hari Minggu jam 9 malam ya. Semoga bisa untuk siaran pandangan mata. Kayaknya kalau hari Minggu sih biasanya bisa ya. Nah, Everton saat ini di peringkat 15, sedangkan kita di peringkat 12. Jadi persaingan papan tengah bawah nih. Kemenangan sih kalau gue bilang harusnya bisa ya diraih ya. Apalagi Everton juga tidak dalam kondisi bagus, sedangkan saat ini Manchester United di bawah asuhan pelatih kepala yang baru Ruben Amorim sedang punya moral yang tinggi ya, semangat yang tinggi. Kemarin abis game melawan Bodo Glimt, rupanya langsung press conference-nya Amorim untuk menghadapi Everton. Biasalah, jurnalis kan ada nanya-nanya yang jebakan-jebakan lagi, itu selalu ya, yang makanya gue bilang di pertanyaan jebakan gitu. Ditanya pertama sih ya mengenai pertandingan lawan Everton, dia bilang ini beda lawan, yang pasti Everton lebih banyak memainkan bola-bola long ball ya, bola-bola jauh. Terus pelatihnya juga beda, ini pelatihnya yang udah mengenal Premier League. Yang pasti dia akan melakukan rotasi, itu pasti. Dan mungkin approaching-nya, pendekatan permainannya pun juga mungkin lebih sedikit berbeda gitu dibandingin yang sekarang. Ya walaupun sebenarnya kan kalau klub-klub Eropa Utara, klub-klub Skandinavia gitu kan biasanya hampir sama ya dengan Inggris ya. Dengan tim-tim Inggris lain gitu, tim-tim Inggris mediocre gitu yang mainnya long ball, main fisik, running, lari. Nah, terus ditanya sama wartawan mengenai Diogo Dalot. Nah, ini pertanyaan jebakan nih, karena mungkin kan pasti jangankan wartawan atau media, fans saja juga tahu gitu kan kualitasnya Diogo Dalot gimana sih. Dijawab oleh Ruben Amorim bahwa ya Diogo Dalot itu adalah tipe team player, powerful dan bisa bermain di dua sisi. Makanya dia bilang dia butuh, jadi dia bisa dibutuhkan di posisi mana aja. Terus ditanya nih mengenai ini waktunya berapa lama, kembali lagi ya nih, kadang-kadang wartawan juga nanya waktu lagi, apakah dengan memberatkan video-video analisa segala macam. Ya Ruben Amorim bilang ya kalau pakai video analisa satu pemain tuh bisa menghabiskan waktu 12 menit gitu. Ya kita harus dengan cara yang lebih cepat lagi ya, dia nggak ngasih tahu secara detail dong caranya, cuman memang dia dibantu oleh asisten, oleh staffnya dia, para staff video analis yang menurut dia ya itu akan banyak berperan di situ. Terus apa sih yang diharapkan ya? Dia bilang mungkin nanti pada saat pertandingan gitu ya, hampir sama dengan apa yang dilakukan pada saat Bodo Glimt, pemainnya dia ingin agar para pemain itu lebih push gitu loh, lebih nge-pressure gitu. Ya kalau lo ngeliat gol kedua penyeimbang itu kan, yang gol yang bikin kedudukan 2-2 oleh Højlund itu kan sebenarnya akibat push yang pressure yang dilakukan oleh pemain belakang, pemain depan. Ya tapi jangan ingat juga, jangan sampai lupa posisi sehingga akhirnya kecolongan kayak golnya Bodo Glimt, golnya kedua gitu, yang dimana si Lisandro Martinez hampir 5 meter berdirinya jauh di atas garis tengah gitu. Nah akhirnya dimanfaatkan. Emang push itu yang harus ya, karena emang dengan pressure dan push itu kan berarti kan kita menguasai ball possession.
Lalu ditanya juga dengan strateginya, dengan pertahanannya, dengan 3-4-3-nya, dia bilang ya sebenarnya ini sekarang Ruben Amorim kenapa suka terlalu buka banget ya strateginya ya, gak takut ketahuan gitu ya. Dia bilang sih, kalau lu nonton juga ya, gue juga sempat ulang-ulang, kalau misalnya pada saat defending, dia bilang sebenarnya kita itu ke arah 4-4-2, dia bilang. Itu pernah gue bahas juga, kalau dalam posisi sebenarnya itu kan hampir sama dengan yang dilakukan pada saat Ten Hag yang pernah gue bahas. Ketika kalau Ten Hag kan menyerangnya kan dengan 4-2-4 atau 3-6-1, begitu bertahan pasti akan menjadi 4-4-2, karena 4-4-2 itu memang formasi klasik yang paling jitu dalam membentuk pertahanan ya dalam sepak bola. Jadi dia bilang sebenarnya kalau misalnya lo lihat pada saat kita bertahan, kita itu lebih ke 4-4-2, nggak terlalu 3-4-3 banget. Jadi si wingbacknya ada satu, kalau serangannya dari kiri, berarti wingback kirinya agak lebih mundur. Kalau ada serangan dari sebelah kanan, ya wingback kanannya akan lebih mundur, gitu aja. Jadi lebih sporadis gitu loh. Nah, terus untuk game lawan Everton gimana nih? Kalau menurut United Identity, gue sebenarnya agak punya punya susunan dream team gitu. Ya, karena gue ngelihat dari 2 pertandingan terakhir ada memang pemain-pemain yang pas banget di posisi itu. Jadi gue sih berharap untuk pertandingan besok lawan Everton, sebelum ada big match melawan Arsenal di midweek, komposisi pemain ini udah diturunin ya. Jadi nanti pas saat Arsenal udah tinggal diperbagus lah istilahnya ya. Ini kiper Andre Onana ya yang gua coba formasiin dream teamnya. Back tengahnya De Ligt, back tengah kirinya si Lisandro Martinez. Nah, gue sih berharap back tengah kanannya jangan Mazraoui lagi ya. Gue sih maunya sih kalau secara dream team ya, gue maunya Harry Maguire, karena Harry Maguire cocok. Cuma gue nggak tahu nih apakah emang sudah fit atau belum. Tapi kalau memang belum fit, kenapa nggak dicoba si Casemiro di situ? Karena kemarin kan kalau lo lihat Casemiro itu masuk menggantikan De Ligt kan, sampai gue bilang tuh, wah gila, ini pertama kali nih kayaknya gue lihat nih kita main nggak ada back tengah murni istilahnya, nggak ada bener-bener kapasitas back tengah murni gitu ya. Menurut gua sih good thing ya, good ID, ini kan new ID, ide-ide baru yang dibilang sama si Amorim. Jadi coba back tengah kanannya si Casemiro, biar wingback kanannya Mazraoui, wingback kirinya kasihlah ke Luke Shaw. Tengahnya gue sih kayaknya cuma bisa lebih percaya kepada Bruno kembali di posisi itu bersama dengan Ugarte. Terus untuk depannya itu Mason Mount jadi penyerang kiri, biarlah Amad Diallo jadi penyerang kanan, dan strikernya kembali ke Rasmus Højlund. Nah, dengan komposisi ini menurut gua itu udah setengah dream team nih, yang menurut gua juga udah cocok dalam posisinya masing-masing, udah sesuai dengan atributnya player masing-masing lah. Nah, ini yang pengen gue coba lihat dengan skema, dengan game plan yang hampir mirip kalau gue rasa sih dengan Bodo Glimt ya. Jadi kemarin itu waktu kita ngelawan Bodo Glimt, secara statistik ya, kita itu menguasai bola kan, gue bilang posisinya 72%, total shot itu 20, shot on target 6 ya, dengan passes completed 723, area duel wins-nya itu 5 menang. Tahu 72% itu kita tidak pernah melakukan possession football sebanyak itu dalam kompetisi Eropa selama 12 tahun terakhir. Terakhir itu katanya di zamannya Moyes musim 2003-2004. Nah, ini berarti kan suatu progres yang kelihatannya punya titik cerah nih ya. Cuman sekali lagi, permasalahan Manchester United adalah konsistensi. Bisa nggak konsistensi permainan di Bodo Glimt kemarin dituangkan lagi besok melawan Everton? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling penting adalah hal-hal seperti
finishing. Nah, ini kan yang penting kan, itu kan sangat-sangat penting, karena begitu dengan finishing lu bisa memanfaatkan momentum dengan mencetak 2 gol atau 3 gol, ya udah, itu kata lainnya udah bisa mengunci kemenangan gitu ya. Jadi itu mau gue dream team yang itulah yang gue rasa semoga bisa menjadi tim inti dan terus gitu loh, dibawa sampai akhir musim, semakin diperbaikin. Jadi kalau udah punya tim inti kan berarti kan tim-tim backup cadangannya kan tinggal menyesuaikan gitu kan. Jadi nggak ada lagi ya kayak zaman Ten Hag itu, atau zaman mungkin Van Gaal ya, yang rombak pemain gitu. Atau zaman Rangnick juga yang rombak bongkar pasang, itu kan jadi bingung. Kalau udah punya tim inti seperti itu, ya gue berharap sih ya kayak mungkin Leny Yoro gitu udah bisa fit kembali gitu ya. Nah itu yang gue inginkan. Kalau untuk skor, gue berharap Andre Onana nggak kebobolan biar dia dapet Golden Glove ya. Bisa cetak banyak gol lah ya, harus bisa cetak banyak gol. Minimum kita bisa unggul duluan ya, dengan pressing sampai selisih 2. Ntar kalau udah selisih 2 baru bermain lebih pragmatis dan praktis gitu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.